Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang cuan. Gimana kabarnya? Semoga kalian tetap semangat, mental dijaga ya teman-teman ya. Nggak kurang-kurangnya saya mendoakan kalian. Semoga diberi mental baja serta pintu rezeki kalian dibuka selebar-lebarnya ya teman-teman ya. Dan apa yang kalian harapkan dan cita-citakan semoga di tahun ini benar-benar bisa terwujudkan. Amin. Dan tetap ya, tidak lupa secangkir kopi itu sebagai syarat wajib teman-teman atau sesajen ya untuk menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi keadaan cryptocurrency. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh teman-teman, kita pantau untuk market cap-nya. Dia turun kembali ya sekarang di area 1,5-an, 1 triliun 50 billion. Tapi di sini menarik untuk Bitcoin dominance ada presentasi sedikit penurunan ya sekitar 0,3%-an lah ya, karena terakhir kita bahas itu di area 49,1%, kali ini berada di area 48,9%, jadi ada penurunan sekitar 0,3%. Oke. Nah, di sini teman-teman yang cukup menariknya ya, ada kabar yang cukup menarik nih untuk para komunitas SRP. Nah, kali ini untuk SRP harganya cenderung turun ya, karena saya memprediksi, bukan saya memprediksi ya, angan-angan saya ya, kalau prediksi dikira dukun nanti saya ya. Nah, jadi kalau menurut opini saya pribadi untuk SRP saya masih kekeh teman-teman, masih kekeh ya untuk SRP ini bisa menyentuh di jaring saya ya, di kepala 33 sampai 34-an lah, 35 sampai 33 gitu teman-teman. Itu saya pasang jaring ya, semoga saja kesentuh karena saya yakin nih kemungkinan besar SRP bakal ke situ dulu nih sebelum dia ngepump jauh lebih tinggi harapannya. Oke. Tapi di tengah-tengah prediksi yang mengharapkan SRP turun ya, mungkin salah satu penolakan untuk turun dengan adanya sentimen-sentimen positif sih, karena the power of news ini sangat powerful dalam menggerakkan harga gitu. Langsung kita bahas teman-teman. Nah, kali ini dikutip dari Crypto News teman-teman ya, Crypto News Flash, bahwasanya Ripple memperluas pusat likuiditasnya ke pasar sebesar 5 triliun US dollar dengan akuisisi lebih lanjut dan perluas infrastruktur. Bisakah harga SRP naik ke menjadi $1 ya dalam waktu dekat ini teman-teman? Kalau untuk masa bull run saya kira akan jauh lebih tinggi dari harga ini ya. Nah, kalau menurut saya pribadi, kalau untuk ke $1 mah SRP ini sebenarnya gampang gitu teman-teman, ketika urusan dengan SEC udah nggak ada ya. Saya kira untuk SRP naik jauh lebih tinggi sangat-sangat memungkinkan teman-teman, apalagi kalau memang sudah teradopsi massal di pihak perbankan. Oke. Kalian tahu tujuan daripada SRP digunakan untuk apa? Untuk menggeser Swift ya, yang dimana biar perbankan ini menggunakan teknologi blockchainnya Ripple, yaitu SRP ya, seperti itu teman-teman. Ripple ini perusahaannya, SRP ini adalah tokennya gitu teman-teman ya, yang dimana kemungkinan besar ketika adopsi massal perbankan terjadi dan Ripple menduduki adopsi tersebut, tidak menutup kemungkinan teknologi yang akan digunakan adalah teknologinya SRP yang akan digunakan sebagai ranah pembayaran lintas batas. Gimana? Mantap jiwa bukan? Perbandingan terbalik dengan Bitcoin ya. Bitcoin musuhnya perbankan, SRP ini malah merangkul perbankan. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat bersama teman-teman ya, di sini infrastruktur Ripple kini memiliki potensi untuk melayani 90% pasar falas harian dengan perkiraan nilai sebesar 5 triliun dolar. Nah, para ahli mulai melihat SRP sebagai mata uang jembatan global masa depan untuk perdagangan internasional. Nah, solusi likuiditas kuat Ripple akan mendominasi dunia kripto. Mantap ya. Maka dari itu mau nggak mau, enak nggak enak ya, suka nggak suka, Ripple harus menang melawan SEC ya. Ketika memang banding sela yang diajukan oleh SEC ini lolos gitu teman-teman, mau nggak mau Ripple harus menang karena ini menjadi tulang punggung altcoin gitu teman-teman ya. Evolusi teknologi selalu ditandai oleh para pemikiran inovatif yang mampu mengatasi tantangan yang ada pada zamannya. Pada tahun 90-an, para pengusaha bergulat dengan konsep bisnis internet. Kini tantangan bukan lagi sekedar hadiah secara online. Ini tentang manfaat potensi revolusioner dan blockchain dan cryptocurrency lainnya. Oke. Seperti layaknya di dunia nyata teman-teman, kita berbicara perbankan ya, seperti layaknya perbankan.
Dulu waktu masih zaman-zamannya dulu belum ada internet banking ya. Yang namanya dulu kan internet banking, mobil ya SMS banking gitu ya. Kita ngambil duit kan ke ATM ya kan, nari ya, kita mau transaksi, mau transfer ke ATM. Nah, seiring berjalannya waktu meningkatlah ada namanya SMS banking ya. SMS banking, jadi kita bisa melakukan SMS banking untuk mengecek saldo, untuk transaksi kalau nggak salah ya. Terus meningkat lagi ada internet banking ya, internet banking. Terus meningkat lagi ada mobil banking gitu ya kan. Nah, jadi semakin kesini semakin meningkat. Begitu pula mungkin nanti akan menggunakan SWIFT yang digunakan di sektor perbankan ini akan tergantikan dengan yang namanya teknologi blockchain. Bisa jadi gitu ya, nggak ada yang tahu. Oke, nah kalau kita lihat bersama di sini teman-teman ya, ini pun sudah di apa? Di add ya di akun resminya Ripple, manager liquidity main value availed at the rig time for the rig. Nah, jadi ini valid ya teman-teman ya, no hoax ya. Jadi namun dunia kripto meskipun memiliki potensi yang luar biasa tetap menjadi hal yang menakutkan bagi banyak orang karena kompleksitasnya sama seperti bisnis digital manapun saat ini yang memerlukan penyimpanan basis data dan keamanan. Perusahaan yang sukses di dunia kripto memerlukan beberapa komponen inti likuiditas menonjol sebagai salah satu pilar tersebut. Mengungkap likuiditas di dunia kripto, intinya likuiditas memastikan bahwa nilai tersedia kapan dan di mana diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Prinsip yang terlihat sederhana ini ternyata cukup rumit dalam pelaksanaannya, terutama ketika berhadapan dengan aset kripto yang tidak dapat diprediksi dan dapat berubah nilainya dalam hitungan detik. Memang benar ya teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang harga suatu cryptocurrency ya, cryptocurrency ini kejam. Ketika kita masuk di dunia perkriptoan, kita masuk di dunia perkriptoan tanpa memikirkan resikonya, hanya memikirkan keuntungan. Ya udah, kalian akan bisa stres sendiri nanti gitu teman-teman. Maka dari itu, dulu sebelum saya terjun di perkriptoan ya, itu saya belum saya pertama terjun di kripto maksudnya ya, saya belum memikirkan namanya rugi. Waktu itu saya hanya pikir, wah saya dengan modal 1 juta, 100.000, 200.000, kalau harganya naik nanti saya bisa menggandakan uang yang cukup banyak nih di kripto. Wah, pikiran saya hanya untung. Nggak taunya malah buntung. Dan di situ pun saya dulu sempat berpikir bahwasannya, wah nggak bener nih kripto nih, rusak ini kripto nih, bangke ini kripto kayak gitu. Tapi setelah saya cari informasi yang lebih detail lagi, oh ternyata kita harus memahami juga nih ya, kita harus paham bahwasanya cryptocurrency itu fluktuatifnya sangat gila gitu ya kan. Perkembangannya seperti ini, kita harus memikirkan resiko yang terjadi, jangan memikirkan enaknya tanpa memikirkan sulitnya gitu. Oke. Kalau kita sudah memikirkan itu, saya kira ketika kita memasukkan aset yang menurut kita sudah dior ya, sudah semisal kita riset Ripple atau SRP ini ya teman-teman, kita riset SRP, wah ternyata sistem kerjanya seperti ini ranahnya menuju ke sini, tokenomiknya seperti ini, white papernya seperti ini ya, sosial medianya seperti ini, fungsinya aset ini seperti ini. Nah, kita memahami seperti itu, wah mantap nih, kita masuk, kita tenang meskipun harganya turun, tapi di sini kinerjanya ada gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, para pemain kripto, harapan saya yang khususnya baru kenal kripto ya, baru mengenal dunia perkriptoan, jangan hanya memikirkan enaknya, tapi pikirkanlah pahitnya juga. Ingat, cryptocurrency ini adalah tempat terbaik untuk buang-buang duit serta tempat terbaik untuk menggandakan duit. So, gunakan uang sekalian sebaik mungkin. Nah, kalau menurut saya pribadi, gimana masa depan untuk SRP? Madecer teman-teman ya. Pokoknya yakinlah kalau saya untuk SRP ini teman-teman ya, suatu saat dia pasti akan mengalami yang namanya harga sampai ke ratusan dolar pasti teman-teman, bahkan ke ribuan bisa ketika adopsi massal di dunia sektor perbankan terjadi. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.